Udah cocok. Bule juga dulu pernah mengalami masa-masa seperti kalian ini. Menurut Bule, yang bisa memisahkan kalian hanya keraguan-raguan. Jadi kalau menurut kalian sudah tidak ada keraguan-raguan lagi, ya sebaiknya menikah lebih cepat tuh lebih baik. Abah juga ikut prihatin, Bil. Tapi Abah seneng kok kamu bisa melupakan semua masalah kamu dengan menyibukkan diri di sini. Ya, sayangnya Norman itu bukan Abi ya, Bil. Kok abang ngomongnya kayak gitu sih? Aduh. Eka nggak bisa deh, nggak bisa di kamar ini. Aduh, kayaknya gimana gitu. Ih, Sofis. Sebetulnya kamarnya enak kok, Mam. Cuma ya memang jarang ditempatin. Ini calon istrinya Farel. Siapa? Saya Fitri. Yang keras. Fitri. Ya ampun, dia nggak nyangka deh. Calon istrinya Farel itu ini. Rel, kenapa yang dulu dilepas? Cocokan yang dulu. Oma, Fitri ini satu-satunya calon istri aku. Ada apa, Oma? Begini ya Fitri ya, kalau orang sedang makan ya kamu tuh jangan cerita yang jorok-jorok. Itu membuat orang jadi jijik, tahu? Jorok. Yang mana ya, Oma? Itu loh, Fit. Kamu kan bicara soal becek lah, lumpur lah. Kamu nggak sadar kan kalau bicara kamu itu bikin selera makan orang jadi hilang. Emangnya kamu nggak pernah diajarin soal table manner ya? Table manner. Aduh, hari gini Fit nggak tahu table manner. Kesian banget sih. Pokoknya nih ya, kamu itu kan calon istri orang kaya. Kamu itu nggak bisa sembarangan. Kamu tuh harus tahu ya yang namanya tata krama. Iya, Fit. Jangan kayak di kampung dong, ah. Fit, kamu mau tahu nggak perasaan aku sekarang? Lega banget, senang banget. Tadinya aku takut banget kamu nggak bakal balik lagi ke Jakarta, Fit. Tapi ternyata doa aku berhasil ya. Kamu mau balik ke Jakarta dan maafin aku. Makasih ya sayang, kamu udah mau mempertahankan hubungan kita ini. Kamu kenapa sayang? Kok mukanya sedih gitu? Kenapa lagi sayang? Farel, kalau keluarga kamu mau menghalangi hubungan kita gimana? Oma, tante sama om aku. Aku sih nggak peduli, Fit. Kamu kayak nggak kenal aku aja. Mami sama papi aku aja ngelarang, aku nggak peduli. Apalagi mereka. Mereka tuh bukan pemutus hubungan kita, Fit. Ya kalau mereka sih emang ngomongnya tuh suka belak-belakan. Tapi sebenarnya hati mereka baik loh, Fit. Kayaknya mereka nggak suka banget sama aku. Udahlah, nggak usah dipikirin mereka. Yang penting kan akunya, Fitri. Mereka itu selalu mengkritik sikap aku. Dan aku sempat dengar kalau mereka itu meragukan pilihan kamu soal pendamping hidup. Kayaknya emang aku nggak pantas buat kamu, Rel. Aduh. Kok malah ketawa? Lagian kamu omongan orang dipikirin banget sih, Fit. Gak usah terlalu dipikirin lah, Fit. Yang penting orang tua kita udah setuju. Kalau mereka ngapain dipikirin? Iya, tapi kan dengar kayak gitu sedih aja. Aku tahu perasaan kamu. Maafin mereka ya, sayang. Mereka kalau ngomong tuh emang suka ceplos-ceplos. Maafin mereka ya. Kamu nyadar nggak? Semenjak kita baikan, dari Wonogiri sampai di sini sekarang nih, kita belum pernah pelukan. Emangnya harus? Ya iya dong, Fit. Harus ditandai dengan rekonsiliasi. Dan diakhiri dengan pelukan. Kamu tuh suka bikin peraturan sendiri sih. Tapi nanti boleh ya, sesudah dari rumah Aldo. Ya udah ntar ya. Jadi bener, Man. Kamu udah baikan sama Nabila. Udah kok. Terus
Kenapa kamu nggak ajak ke sini? Iya Om, Nadine udah kangen banget loh sama Tante Nabila. Tante Nabila kan udah lama nggak kesini Om. Wah, Papa bohong nih. Nggak maafan, tapi ngakunya maafan sama Tante Nabila. Enggak, siapa yang bohong? Orang Tante Nabila lagi sibuk kerja di yayasan, makanya nggak sempat kemari. Kalau Tante Nabila lagi banyak kerjaannya, ya Om Norman minta kerjaan aja sama Tante Nabila. Daripada nggak ada kerjaan, Bah. Oh enggak, ntar gua ketemu sama Serabi lagi. Hah? Serabi? Serabi siapa? Itu loh, Eyang. Om Abi, itu saingan Papa. Pak, emangnya nama panjangnya Om Abi Serabi ya, Pak? Iya kali, mau gue pikirin. Assalamualaikum. Salam. Tante Fitri. Alhamdulillah. Akhirnya Nak Fitri mau juga kembali ke rumah ini ya. Itu juga ngebujuknya setengah mati, Pak. Tapi dia udah janji sama aku, nggak akan pernah ninggalin aku lagi. Rel, iya nggak usah pakai diumumin segala. Ya, biar semua orang di sini jadi saksi, Fit. Jadi kalau kamu mau main kabur lagi, banyak yang ngingetin. Enggak lah, Nak Farel. Nak Fitri tidak seperti itu, ya kan? Kapan ya hubungan gue sama Nabila bisa sekuat Fitri sama Farel? Tante, katanya udah baikan lagi ya sama Om Norman. Iya, udah kok. Jadi, Tante nggak putus dong sama papaku. Enggak, sayang. Terus, Tante kapan main ke rumah kita? Kita kangen banget loh sama Tante. Tante juga kangen sama kalian berdua. Terus kalau sama aku nggak kangen? Sebenarnya Tante pengen banget main ke rumah kalian berdua. Tapi Tante sibuk banget ngurusin yayasan. Gimana ya? Tapi, Tante nggak pacaran lagi kan sama si Tabi? Serabi. Maksudnya? Itu loh maksudnya itu. Om Abi. Kata Om Norman, nama panjangnya Serabi. Mas Norman ini gimana sih? Ngajarin anak-anak yang nggak benar. Enggak. Siapa? Merekanya aja tuh yang nyangkanya kayak gitu. Lagian kenapa sih? Kamu kayaknya belain dia. Aku nggak ngebelain dia, Mas. Aku cuma nggak suka Mas ngejelek-jelekin orang yang nggak salah. Nanti gimana coba kalau anak-anak malah jadi gampang ngebenci orang tanpa alasan yang jelas? Ah, si cuminya aja kelewatan. Kayaknya emang dia sengaja manas-manasin gue. Loh, manas-manasin gimana? Maksudnya apa, Mas? Mas gak usah ngada-ngada deh. Tuh kan? Benar kan? Kamu kelihatannya sayang banget sih sama dia. Jangan-jangan udah ngelapoin gue lagi. Kamu suka ya sama dia? Mas ini ngomong apa sih? Papa, gue gak mau nanya Nabila malah berantem sih. Aduh, anak-anak ini sensitif banget ya. Maafin Tante ya sayang ya. Tante nggak berantem kok sama papa kamu. Cuma beda pendapat aja. Udahlah, Nak. Yuk kita pergi sekolah yuk. Om dan Tante gak akan cerai kan? Cerai? Sembarangan aja, kawin juga belum. Ya udah, sekarang Tante anterin kalian ke sekolah ya. Yuk. Beneran Tante. Makasih ya Tante. Makasih ya Tante. Asik. Iya, Kay. Apa? Udah mau jalan?
Vinsa udah dititipin sama papa mama kan? Iya udah. Oke, tapi jangan kelamaan ya. Kasihan Vinsa ya. Iya udah ya, dah. Assalamualaikum. Bos, Tan, kita udah ditunggu di ruang meeting. Yuk. Ya Al, ntar kita berdua nyusul deh. Mos, aku pengen tanya sama kamu, tapi kamu jawab jujur ya. Soal apa sih, Tan? Soal Troy. Gimana perasaan kamu sama dia, Mos? Kenapa sih, Tan? Pertanyaannya itu terus. Jawab aja, Mos. Gimana kalau misalnya yang kasih buket bunga waktu itu bukan aku tapi Troy? Gimana kalau misalnya yang ngasih cincin berlian itu bukan aku tapi Troy? Nggak usah berandai-andai deh. Aku nggak suka. Dan itu semua dari kamu kan? Jadi ngapain kita berandai-andai? Bukan, Mos. Itu bukan dari aku, itu dari Troy. Kamu jangan bercanda deh. Aku nggak bercanda, Mos. Justru aku serius banget. Kenapa sih, Tan? Kamu tuh kayaknya benci banget sama Troy. Dia emang lebih hebat dari kamu. Tapi bukan berarti kamu harus jelek-jelekin dia cuman buat narik simpati aku. Aku udah respect sama kamu. Tanpa harus kamu jelekin Troy depan aku. Siapa yang mau ngejatuhin dia sih, Mos? Aku cuma pengen kamu sadar kalau kakakku tuh suka sama kamu. Tan, Troy itu selengean sama kayak kamu. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu sama kamu, ya dia lagi bercanda. Jadi kamu nggak percaya sama aku, Mos? Enggak. Dan satu hal lagi, aku nggak suka kamu ribut sama dia cuma gara-gara salah paham kayak gini. Hargain dong kakak kamu, Tan. Ya loh. Ya Al. Kita udah tunggu di ruang meeting ya. Ya udah bentar lagi kita ke sana. Iya. Gak usah bahas itu lagi. Sekarang kita udah tunggu di ruang meeting. Kok dia nggak percaya sama aku sih? Oke, keren kan? Wah, keren tuh. Yang ini lucu nggak, Syah? Duh, jadi bingung nih. Bagusan yang mana ya, Ke? Jadi pengen dua-duanya deh. Ya udah, beli aja dua-duanya daripada nyesel. Ya, tapi kan gue nggak ada duit. Bisa pinjem duit lo dulu nggak, Ke? Boleh kok. Pakai kredit gue aja ya. Aduh, jadi nggak enak nih. Tadi kan gue beli sepatu udah pakai kredit card lo. Tenang aja, Syah. Kita kan saudara. Makasih ya, Ke. Kayla, tunggu deh. Lihat. Yang ini bagus ya? Ya ampun, Syah. Yang bener aja. Lo mau pakai baju kayak ibu-ibu gitu? Bukan buat gue, tapi buat nyokap. Iya sih, kalau itu pantas. Tapi kalau lo beliin nyokap lo, berarti lo harus beliin bokap lo kan? Iya dong, kan gak enak kalau gue belanja buat diri gue sendiri. Ntar dikiranya gue malah mikirin diri gue sendiri lagi. Sekarang kita muter-muter dulu yuk, cari baju buat Oma sama Om Dani. Tapi pakai kredit card lo ya, Ke? Iya, yuk. Aduh, Pak. Gimana sih Vincanya nangis terus? Iya, lagi Kayla nih. Ke mall lama amat sih. Iya tuh. Tahu deh. Dia lupa kali punya anak di rumah. Ma, Papa bikin susu dulu ya. Gak usah, Pak. Biar Mama aja. Emangnya Papa bisa? Bisa, kan udah diajarin Kayla. Ntar ya. Telepon Kayla aja deh. Telepon dia biar dia denger tangisan anaknya. Biar dia denger tangisan Vinsa. Aduh, kebiasaan. Kenapa sih kalau seneng-seneng HP-nya nggak diangkat? Maunya apa sih? Pak! Nih, Ma. Iya sayang. Aduh, Ma. Jadi ingat ya, Ma. Dulu, waktu anak-anak masih kecil, ya. Iya ya Pak ya.
ingat waktu Aldo masih bayi? Persis kayak Vinsa. Capek ya, Syah. Tapi puas. Ya, padahal gue masih pengen jalan nih, Kay. Kenapa? Lo udah gak kuat ya? Bukannya gitu. Soalnya kan aku ninggalin anak di rumah. Ya ampun. Miss call di rumah banyak banget lagi. Halo, Ma. Vinza rewel ya? Tadi sih rewel, tapi sekarang enggak. Udah, kamu tenang aja ya. Mama bisa ngatasi Vinsa. Makasih banyak ya, Ma. Mama emang eyang yang baik deh. Tapi kamu jangan pulang malam-malam ya, Kay. Mama takut kalau Vinsa rewel lagi. Iya, ya udah deh. Aku pulang sekarang ya. Syah, pulang yuk. Kasihan mamanya Aldo kerepotan ngurus Vinza. Tapi Kay, ntar malam kita dugem yuk. Gue males nih di rumah mulu. Aduh, kayaknya gue nggak bisa deh. Ya, kenapa? Bukannya lo ratu dugem? Ya itu dulu. Kalau sekarang sih gue mikir-mikir lagi, Syah. Karena Vinza lagi ya? Bukan cuma karena Vinza, tapi Aldo ngelarang. Aldo nggak ngebolehin gue dugem. Tapi masa nemenin saudara aja nggak boleh sih, Kay? Kan jarang-jarang. Minta dispensasi dong sama suami lo. Ya sebenarnya sih gue mau. Ya dan ntar gue coba izin ya. Oke, lihat deh. Tuh cowok-cowok ganteng. Oh itu. Keren sih. Kayaknya kelihatannya tajir deh, Kay. Kok lo ngambil kesimpulan kayak gitu sih? Lo liatin aja dari tongkrongannya. Kayaknya mereka anak-anak borju, Kay. Syah, lo hati-hati deh. Kadang cewek matre itu suka kena batunya kalau milih cowok. Nah, udah selesai kan sayang? Makan malam di rumahku ya? Harus ya. Gimana kalau kita makan berdua di luar aja? Kenapa? Kamu takut sama Oma? Tante Pingkan? Ya bukannya gitu, Rel. Aku nih lagi pengen berduaan sama kamu. Serius kamu? Ya udah, kamu mau di mana? Di ruangan aku aja ya, nggak ada CCTV-nya. Jadi kita bebas. Apaan sih? Bukan itu maksud aku. Iya maksud aku itu, aku lagi pengen makan berduaan sama kamu. Oh, kirain ngarepin pelukan. Kamu tuh pikirannya ke situ terus sih. Jadi nggak sabar ya, Fit? Kalau kita udah nikah, kita bebas ngelakuin apa aja kan? Sabar ya, Rel. Kan kita tinggal satu langkah lagi. Ya kita terus berdua aja, supaya nggak ada halangan lagi. Ya, Mi. Makan malam di rumah. Ya, Mi, aku udah janji sama Fitri makan malam di luar. Jadi kamu udah punya rencana makan di luar sama Fitri? Apa dia bilang? Dia mau makan sama Fitri. Gimana sih kamu tuh? Suruh dia pulang. Suruh pulang. Rel, Oma itu minta kamu makan di rumah sama Oma. Gimana, Rel? Iya, Mi, tapi kan aku udah keburu janji sama Fitri duluan. Kalau enggak, Fitrinya diajak sekalian aja makan di rumah, Rel. Sini. Oma yang ngomong sama dia. Sebentar nih, Rel. Oma mau ngomong. Farel, Oma jauh-jauh datang. Masa kamu gak mau makan malam sama Oma? Iya, Oma, tapi aku nggak enak sama Fitri soalnya aku udah janji sama dia duluan, Oma. Oma itu tidak selamanya di Jakarta ya. Kalau sama Fitri kamu tuh bisa seumur hidup makan sama dia. Ayo Farel. Ya udah aku bilang Fitri dulu ya, Oma. Kamu tuh laki-laki apa bukan sih? Mau makan di rumah aja pakai bilang dulu sama Fitri. Iya, ya udah aku makan malam di sana ya. Nah, itu baru cucu Oma.
Fit, Oma sama Mami ngajakin kita makan malam di rumah. Katanya mumpung keluarga lagi ngumpul. Gimana dong? Gak apa-apa kok, Rel. Kalau kita makan bareng berduaan kan bisa besok. Aku gak mau sampai bisa ngecewain mami kamu. Tapi kamu ikut makan malam di rumah kan? Yes, berhasil juga. Rel, apaan sih? Aku bilangin mami kamu loh. Bilang aja sama Oma sekalian. Troy, dari mana? Dari beli tiket. Emangnya kamu mau kemana? Ya baliklah ke Singapura. Aku udah kelamaan di sini. Ntar aku ganggu kalian lagi. Ya enggak lah, Troy. Kamu tuh kenapa sih? Udah lah, Mos, nggak usah basa-basi. Kalau dia mau pulang ya udah biarin aja. Tristan, kamu kok gitu banget sih sama kakak sendiri? Nggak apa-apa kok. Dia emang udah suka aku di sini. Ya bagus sih kalau lo ngerasa. Tan, kamu tuh kelewatan ya? Mos, aku dalam dulu ya. Aku mau packing. Kenapa? Kamu nggak rela dia pulang? Kecurigaan kamu tuh makin gak beralasan, tau gak sih? Dari kecil juga aku nggak pernah rukun sama dia. Jadi kalau sekarang kamu minta aku kayak gitu sama dia, itu nggak mungkin. Kamu tahu nggak? Dia tuh selalu mau apa yang aku punya. Padahal menurut aku dia udah punya semuanya. Kalau emang kayak gitu, harusnya kamu kasihan dong sama dia. Bukannya jadi dimusuhin. Aku nggak musuhin dia, Mos. Cuman dianya aja yang suka mancing-mancing masalah sama aku. Males ya ngomong sama kamu, mendingan aku pulang. Mos. Kamu baikan dulu sama kakak kamu, baru kamu ngomong lagi sama aku, oke? Terus dia bikin kacau semuanya. Fit, seneng deh kamu tuh mau masak buat semua. Ini cuman masakan sederhana aja kok, Bu. Tapi Fit, dari baunya aja udah enak banget. Iya dong, Mi. Calon istriku kan jago masak. Ya udah, Bu. Aku taruh masakan ini ke ruang makan dulu ya. Mi, Mami tahu nggak? Sebenarnya Fitri agak males kesini, Mi. Semenjak kedatangan Oma sama Tante Pingkan. Sampai segitunya, Rel. Mami kayak nggak tahu aja. Pandangan Oma sama Tante Pingkan aja udah mengintimidasi, Mi. Apalagi ucapannya. Ya, jangan terlalu dipikirin lah, Rel. Orangnya emang gitu kan, cuekin aja. Ya Mami enak ngomong kayak gitu. Fitri gimana, Mi? Ya terus Mami harus gimana dong? Jadi suamimu itu sekarang usahanya dalam kafe itu. Maju nggak kafenya? Lumayan, Oma. Lumayan juga omsetnya. Kalau Maya sekarang kayaknya makin maju karirnya ya. Tante sering loh lihat Maya di majalah-majalah. Kamu nggak pengen cari kerja aja lebih bagus, Bram? Iya, masa kalah sama istri sih? Tapi Mas Bram enjoy kok sama kerjaannya, Tante. Ya kan, Mas? Ma, Kak, makan malam dulu yuk. Semuanya udah siap loh. Saya ke dalam dulu ya. Saya mau bantuin Mami. Saya duluan juga. Aduh, kamu itu gimana sih? Masa Maya punya suami nggak berwibawa begitu? Ma, tapi Bram itu orangnya baik. Dan nggak ada yang salah sama dia. Makanan semua udah siap. Ayo kita makan dulu yuk, Mam. Li, kalau suaminya Maya itu buka usaha kafe, modalnya dari siapa? Apa dari kalian juga? Aduh, bener-bener nggak mandiri ya. Kalian berdua itu bagaimana sih? Cari menantu sembarangan begitu. Ini kan untuk masa depan anak-anak kalian juga. Lihat si Maya. Dapat suami nggak berwibawa, lembek begitu. Si Kayla, suaminya kayak nebeng. Sekarang si Farel lagi.
calon istrinya si Fitri kampungan begitu. Tapi Mah, bagi saya anak-anak itu baik dan bertanggung jawab kok. Ini sih persis aja mengulang ya kelakuan kalian dulu. Ingat nggak kamu? Mama itu menentang habis-habisan ya waktu kamu berhubungan sama Hutama. Kamu itu nekat mau kawin sama si Hutama. Waktu itu si Hutama nggak punya apa-apa. Kok mau ngungkit-ungkit masa lalu sih? Tapi Mah, bagi Lia yang penting pilihan Lia kan nggak salah. Memang sih tadinya suami saya tidak ada apa-apa. Tapi sekarang dia itu bisa membahagiakan saya dan anak-anak. Buktinya sekarang kehidupan kami mapan dan serba kecukupan kok. Iya, Ma. Ngapain sih ngungkit-ngungkit masa lalu? Shh, Papa. Ngapain sih ikut campur? Diam aja. Fit, emang masakan kamu tuh enak banget tau nggak? Ini masakan kamu, Fitri. Gak enak ya? Rasanya aneh. Seperti kurang apa ya? Betul. Kalau menurut Tante sih kayaknya kemanisan. Kemanisan. Ya kalau nggak enak harus dimakan. Gampang kan? Oke. Kalau gitu kita makan di luar. Ayo pikan. Ayo. Pak, ikut nggak? Mam, tunggu. Sebetulnya aku respect sama mereka. Walaupun mereka sedikit berlebihan dan keterlaluan. Tapi lebih keterlaluan lagi kamu, Mai. Kamu sama sekali nggak belain aku. Saya kan belain kamu, Mas, tadi. Udah. Kok jadi kalian yang berantem begini? Kamu sih pakai nyindir-nyindir kayak gitu. Oma sama Tante kan jadi marah. Ya harusnya aku yang marah dong, Fit. Masa masakan calon istriku dihina sama dia? Tahu jangan-jangan aku ini mah nggak cocok buat kamu, Rel. Yang sabar ya, sayang. Menikah sama seseorang itu sama aja kayak kamu nikah sama seluruh keluarganya. Jadi kamu harus kuat-kuatin ya. Tapi sekarang aku mesti kayak gimana? Ya nggak mesti gimana-mana. Nyantai aja, Fit. Ya kamu nggak perlu berusaha untuk menyenangkan semua orang, Fit. Nggak bakalan bisa. Keluarga kamu itu selalu bikin ulah. Di depan keluarga kita, mamimu berani ngomong soal mami menentang habis-habisan hubungan kamu sama aku. Apa sih maksudnya? Mau ngungkit luka lama? Sekarang Fitri nikahin habis-habisan. Papi tolong maklumin Mama ya. Ya namanya juga udah nenek-nenek, Pi. Biasanya kan jadi kayak anak kecil. Ya tapi nggak bisa dibiarkan begitu terus. Mereka seenaknya datang terus mau ngatur semuanya. Capek papi ngarepin mereka. Iya tapi Mami tuh harus gimana dong, Pi? Masa Mami marahin Mama? Mamimu juga mencampuri urusannya keluarganya Maya. Kayla. Semua salah tuh di matanya dia. Papi tolong ya, jangan emosi. Papi sudah cukup lelah sama semua masalah yang menimpa hubungan Farel sama Fitri. Kesian, Mai. Mereka sudah cukup menderita. Jangan tambah lagi penderitaan mereka. Papi kesian lihat mereka. Mereka sudah mau nikah, Mi. Iya, Pi. Maafin mereka ya, Pi.
kalau sampai terjadi apa-apa sama hubungan Farel dan Fitri, dan itu karena ikut campurnya hubungan keluarga kamu yang sok tahu itu, jangan salahin papi. Kalau papi usir mereka semua dari rumah ini. Papi. Siapa sih, Kay? Malam-malam. Tasya. Iya, Syah. Duh, gue gak bisa tidur nih. Lo mau temenin gue jalan nggak? Hah? Mau kemana malam-malam gini? Ya clubbing lah. Kenapa, Kay? Ini Tasya ngajakin aku clubbing. Kesian dia soalnya nggak bisa tidur di rumah Mami. Ya ampun, telepon malam-malam cuma mau ngajak clubbing doang. Gimana nih, boleh nggak? Halo, Kay. Lo lagi diskusi? Iya, Nisha. Habis kayaknya sama suami gue nggak boleh deh. Kalau aku bilang nggak boleh gimana? Ya nggak apa-apa sih. Tapi paling besok diomelin Mami. Soalnya aku dibilang nggak bisa nyenengin sepupu sendiri pasti. Ya udah terserah kamu deh. Beneran, Al? Jadi gimana, Kay? Beres, bisa kok. Abis ini gue jemput ya. Serius loh? Yes, bener ya. Gue tunggu ya. Ya udah. Ya, dah. Dadah. Al, nanti kalau Vinzanya nangis, kamu bikin susu ya? Giliran diajak clubbing semangat. Emang otaknya dugem mas ini. Paul, makanya belajar dong pakai pakaian sendiri yang rapi. Makanya, Pak, menikah sama Tante Nabila. Biar ada yang ngurus juga sama Nadine. Ada aja jawabannya. Iya tuh. Kayak Om Aldo udah diurusin sama Tante Kaila. Enak kan, Om? Sama aja kok. Sama aja gimana? Maksud kamu nggak keurus meskipun kamu udah punya istri? Ya ampun, Kay. Jam segini kamu baru bangun. Jangan-jangan kamu dugem lagi. Emang iya, Ma. Hah? Jadi bener, kamu dugem lagi, Kay? Saya ngizinin kok, Mah. Soalnya biar dia nemenin sepupunya yang lagi nginep di rumahnya Mami. Oke, kamu juga harusnya bisa bangun pagi dong, biar Mama nggak marah. Iya, maaf. Farel kok belum jemput? Kebetulan hari ini dia nggak bisa jemput aku, Al. Katanya sih dia mau cepet-cepet ke kantor karena ada rapat sama klien. Ya udah bareng aku aja ya, daripada naik angkot. Maksud kamu tuh apa sih? Kamu mau balas dendam ya? Mentang-mentang tadi aku pulang pagi. Mau ngenang masa lalu ya kamu? Balas dendam apa, Kay? Kamu jangan ngaco ya, Kay. Kay, dia kan kerja di Retro juga. Apa salahnya kalau aku nganter dia pulang pergi selama Farel nggak bisa? Udah, Al. Gak apa-apa kok. Aku sendiri aja berangkatnya. Kebetulan aku tuh mau mampir dulu ke rumah teman aku. Aku berangkat duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh keterlaluan, Kay. Dia itu kan calon kakak ipar kamu. Sebentar lagi dia married sama kakak kamu. Kok kamu cemburu sih sama dia? Kay. Kamu minum ya? Kamu mabuk semalam? Aku dipaksa Tasya. Kapan sih, Pak, sembuhnya anak ini? Padahal dia kan udah punya anak. Kenapa lagi nih bokap? Pagi-pagi banyak yang sambat. Ada apa ya, Mas? Ada yang mau saya omongin sama kamu masalah Tasya. Ada apa sama Tasya? Iya, Tasya itu kan masih ingin terus kuliah. Kamu tahu sendiri kan, usaha saya lagi macet. Jadi, saya mau minta bantuan kamu. Maksudnya, Mas, soal biaya kuliahnya. Soal keuangan kan bukan masalah buat kalian, ya nggak? Kenapa nggak Mas aja yang ngomong langsung sama papinya Farel?
Sayanya nggak enak. Mending kamu yang sampein, ya? Ya ampun Mas, nggak apa-apa kok. Sebaiknya Mas sama Kak Pinkan aja ngomong sama suami saya. Biasanya suami saya itu kalau masalah pendidikan gitu, insya Allah sih nggak masalah. Sayanya yang sungkan. Ngomongnya tuh nggak bisa sebebas seperti saya ngomong sama kamu. Tolong ya. Nggak kerasa ya udah waktunya jam makan siang. Kalian mau makan di mana? Gua mau makan sate di luar. Al, mau ikut nggak? Kamu tuh gimana sih, Tan? Kamu lupa ya? Lupa apa? Siang ini kan kita mau fitting baju. Baju apaan? Ya baju pengantin lah. Masa baju lebaran? Lebarannya kan udah lewat. Harus sekarang ya, Mas? Mau kapan lagi? Waktunya udah mepet loh. Kalau ketunda terus, bisa-bisa nggak jadi terus. Udah Tan, sana semangat dong. Aku ke toilet dulu ya. Nanti aku tunggu di lobi. Ya. Kenapa lu tahan pucet gitu, sakit? Mendadak sakit nih gue, Al. Keringet dingin gue. Baru mau fitting baju aja udah keringet dingin. Gimana nanti kalau mau ijab kabul? Wah, Al, gue jadi migrain nih. Lo jangan nakut-nakutin gue dong. Nakut-nakutin gimana? Emangnya sampai sekarang lu masih belum siap? Bukan, Al. Lo lihat dong dari tadi. Dia tuh merintah gue kayak merintah anak kecil. Yang mana? Ya, ngajakin fitting baju, nunggu di lobi, ntar ya kayak merintah anak kecil kan. Coba dong kalau misalnya ntar dia nikah sama gue, pasti dia yang megang kendali semuanya. Kayaknya itu biasa aja deh, Tan. Buat gue ini ngeri banget, Al. Gue yakin pokoknya pasti kalau dia udah jadi istri gue, dia ngambil kendali semuanya deh. Ya secara umurnya lebih tua daripada gue. Perasaan dulu waktu lu naksir dia, lu udah tahu risikonya gimana? Iya sih. Ini nggak fair buat dia. Dulu dia pernah bilang kalau nggak mungkin pacaran sama lu karena perbedaan umur. Lu terus berusaha untuk meyakinkan dia, dan sekarang dia udah yakin ke jenjang yang lebih serius. Lu mau mundur. Lu tega lu, Tan. Ya, Mos. Kamu di mana sih? Aku udah nungguin kamu dari tadi. Lelet banget. Buruan. Iya, Mos. Iya, bentar ya. Tuh kan, Al. Ini tuh merintah gue kayak merintah anak kecil. Galak banget. Udah. Itu bukannya Diki, teman SMA gue. Wah, udah jadi orang hebat dia. Kok bisa ya? Padahal kan dulu waktu SMA sama begonya sama gue. Diki, Dik. Norman. Ya Allah. Apa kabar, Man? Baik. Anak lo sekolah sini juga? Iya. Wah. Sekarang lu udah jadi orang ya? Emang gue orang. Emang gue setan. Mobil lo tuh? Bukan. Nggak tahu nih mobil siapa. Gue cuma numpang nender. Oh. Ini mobil dagangan, Man. Gue bisnis jual beli mobil. Lo mau beli? Kalau buat lo, gue kasih murah lah. Lo menghina gue lo. Gue udah dari mana? Kerjaan aja nggak ada. Lo sekarang jadi makalar mobil bekas? Dari lulus SMA, gue ikut bokap gue jualan mobil. Untungnya lumayan kok. Ajakin gue dong. Ajakin kemana? Orang gue nggak kemana-mana. Nggak kaya, masih bego juga. Sama aja lo. Waktu SMA,
Maksud gue, ajakin gue dagang mobil bekas. Lo bukannya jadi artis, Man? Emang butuh modal berapa sih? Kalau lo mau, lo mulai aja dari mobil 50 jutaan. Terus lo servis deh dikit-dikit. Habis itu lo jual 60 juta. Untungnya lo ambil. Enak kan? 10 juta untungnya. Mau deh, mau. Tapi lo bantuin gue ntarnya. Boleh. Asal ada modal ya. Modal. Gimana, Tan? Bagus nggak? Waduh, Mos. Kamu cantik banget ya. Mas nantinya akan jadi pengantin yang bikin iri banyak orang. Karena punya istri secantik ini. Sekarang giliran kamu dong yang coba jas pengantinnya. Harus ya, Mos. Kamu tuh kenapa sih? Niat nggak sih nikah sama aku? Ya, niat. Ayo Mas. Ayo. Iya. Tadi mamiku nelfon katanya suruh ngeliatin undangan. Tapi aku hari ini nggak bisa, Fit. Gimana ya? Ya udah besok aja. Jangan, Fit. Kalau ditunda-tunda malah nggak bagus. Tadi mami nyaranin sih kamu ditemenin sama Tasya. Ya kalau keberatan sih ntar aku bilang sama mami. Halo Rel, halo Fit. Halo Farel, Fitri. Tante, Tasya, kok ada di sini? Tante sama Tasya kesini disuruh mami kamu untuk nemenin Fitri pesen undangan sama souvenir. Iya, tadi kata Tante Lia, Farel kan nggak bisa. Kebetulan nih, aku sama Mama kan lagi nganggur. Jadi kita yang nemenin kamu, Fit. Gimana, Fit? Kamu mau? Boleh? Yuk. Gimana? Kamu maunya souvenir sama undangannya kayak apa? Ya, aku sih terserah kamu, sayang. Karena aku yakin kalau pilihan kamu itu pasti aku suka. Pasti seleranya tuh kampungan, lihat aja. Ya ampun, Tan. Kamu ganteng banget. Aku bangga banget deh nanti bersanding di pelaminan sama kamu. Ya Tuhan, kalau bisa kabur, gue kabur deh sekarang juga. Gimana? Udah nyaman? Udah pas? Atau ada yang perlu dikecilkan? Aku udah pas kok. Kamu gimana, Tan? Udah pas? Hah? Apanya? Ya jas pengantinnya lah. Oh, udah kok. Enak banget. Baru pakai jasnya aja. Gue udah ngerasa kebelenggu gini. Tolong gue dong. Gimana caranya ya gue keluar dari rencana ini? Kamu kenapa sih, Tan? Enggak kok, nggak apa-apa. Ya ampun. Kenapa, Kay? Histeris gitu, Kay? Tagihannya, Al. Gede banget. Astagfirullahaladzim, Kek. Kan aku udah bilang, kalau belanja jangan semua kartu kreditnya dibawa sama kamu. Kamu kan kalau belanja kalap gitu, Kek. Nggak sadar kalau udah over limit nih. Itu bukan buat belanja aku, tapi buat belanja Tasya. Terus kamu turutin? Ya gimana dong, namanya juga saudara sendiri. Terus ini gimana? Udah sekarang mendingan kamu tagih ke dia. Dia kan minjem kan? Ya tapi nggak enak, Al. Soalnya kemarin belanjanya buat Oma, Tante, sama Om. Ntar aku dikira pelit lagi. Emang nggak enak loh sama saudara. Terus ini gimana? Ini hampir 1 bulan gaji aku, Kay. Kamu tenang aja ya. Aku nggak minta sama kamu kok. Nanti aku minta sama Papi aja. Papi pasti maklum. Wih, ganteng banget. Adik ipar gue juga cantik. Belum pada mau mulai kan? Ngomong apa sih, Mas? Udah, to the point aja. Tadi kan gue ketemu teman gue, terus dia ngajakin bisnis makelar mobil. Modalnya kan gede banget itu. Bisa nggak ya gue pinjam modal dari lo berdua? Kalau saya sih nggak ada, Mas. Oke, bisa pinjam papi kamu nggak? Mas Norman apa-apaan sih, Mas? Kenapa selalu melibatkan Pak Utama? Malu-maluin, Mas.
Ya gimana dong? Gue mau ngandelin lo nggak bisa. Siapa lagi? Sebentar lagi Pak Utama mau ngadain pernikahannya Farel sama Fitri. Itu modalnya gede, Mas. Ah, gue pinjam nggak banyak-banyak kok. Cuma 50 juta. 50 juta, Mas? Ya iyalah. Kalau cuma 1 juta mah gue beli mobil-mobilan. Udah Mas, jangan ngaco Mas. Gini deh, kalau Pak Utama minjemin Mas Norman bisa bayar nggak? Ya gimana sih lo, Al? Ntar kalau mobilnya laku kan bisa gue balikin. Tapi maaf ya Mas, saya nggak percaya sama Mas Norman. Mas Norman nggak punya pengalaman bisnis Mas. Kalau cari kerja yang pasti-pasti aja, kayak waktu Mas Norman jadi kurir. Itu kan aman. Ah udah deh, lu kalau nggak ngasih gue, nggak usah nyeramain gue. Resek lu. Emang serba salah ya, Al. Kalau mau nolong saudara sendiri. Sekarang kamu tahu kan gimana posisi aku waktu itu. Gimana caranya nolak coba dia mau minjem kartu kredit aku. Lucu nih. Udah, Fit? Yang ini bagus gak, Tante? Ya ampun, Fit. Kok gini sih? Aduh, Fitri. Ini tuh, aduh. Kayak murahan, Fit. Kampungan. Aduh, kamu tuh calon menantu orang kaya. Masa seleranya kayak begini sih? Maaf, Tante. Niat saya cuma nyari yang sederhana aja. Tapi yang itu kelewat sederhana, Fit. Dan gak artistik sama sekali. Malah kalau menurut gue cenderung kampungan. Kalau yang ini? Please deh, itu tuh keramaian. Nora. Terus yang mana dong? Nah, yang kayak gini, Fit. Ini juga bagus. Nah, ini baru pantas buat kamu. Tapi kan ini mahal banget per lembarnya. Kamu nih, pakai mikirin biaya segala, mahal. Emang kamu yang mau keluar uang? Calon mertua kamu tuh orang kaya. Duit gak jadi masalah buat mereka. Apalagi ini tuh untuk kepentingan pesta pernikahan anak laki-laki mereka satu-satunya. Kamu tuh paham gak sih? Kalau soal harga undangan segini sih, buat mereka nggak ada masalah, Fit. Ya udah terserah aja. Saya ngikut aja. Souvenirnya kamu mau pilih yang mana? Ini sama ini. Mah, lihat Mah. Kenapa sih? Jelek ya? Aduh, ya ampun Fitri. Aduh, Tante mau ngomong apa deh nggak tahu deh Fit. Aduh, ternyata selera kamu tuh parah banget ya Fit. Tante jadi bingung. Kok bisa ya Farel suka sama kamu? Tapi cuma nggak suka aja sama sikap mereka. Udah tahu hidupnya susah. Ini malah sombong. Papa perlu berapa? 50 juta, Nak. Nih, Pak. Total uang juga sama Nadine 25.000. Kurangnya berapa, Pak? Ya, Kay? Tolongin Kayla dong, Pi. Kayla? Lagian ngebiayain Fitri